Apakah kita tidak khawatir lihat cuaca seperti begini? Apakah kalian masih mau mengulur waktu untuk bermaksiat di hadapan Allah, untuk santai-santai mengerjakan sholat? Coba kita lihat cuaca ini tidak biasanya seperti ini. Hujan disertai angin. Minggu lalu sudah banyak sekarang sakit-sakit. Jaga anak-anak kita dari demam berdarah. Bersihkan rumah-rumah kita. Jangan banyak sampah di dalam rumah. Got-got dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Ini musim banjir. Musim banjir. Kalau banjir ya alhamdulillah. Mungkin yang selangganan sama banjir ya setiap tahun. Tapi kalau banjir dibarengi dengan bencana bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Apa gunanya kita duduk setiap hari Kamis, setiap hari Ahad? Apa gunanya? Mungkin kalian belum mendapat manfaat dari hari Kamis atau hari Ahad. Cuma hadir duduk. Apa manfaatnya? Manfaatnya nanti kalian lihat. Ada orang yang sudah merasakan manfaatnya orang duduk di sini, hatinya tenang. Ada juga hatinya belum tenang, masih galau, tapi dia masih paksakan dirinya untuk duduk di sini. Kalau cuma hujan dicampur dengan angin baru kita tidak datang zikir, bukan pejuang zikir namanya. Bukan pejuang zikir. Baru hujan saja tidak mau keluar dari rumahnya, malah. Apalagi mau pergi perang. Baru hujan saja menghadapi, tidak mau keluar. Bagaimana kalau ada musuh di depanmu, lari ke bukit? Kalau baru hujan. Kalau kami para mubalik, para dai, para abai, para kiai, jangankan hujan, apapun yang terjadi kita keluar kalau sudah. Kenapa? Kalau kita dari rumah ke sini, mau apapun yang terjadi di jalan, kalau kita mati, insya Allah mati husnul khatimah, karena kita melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sedikit manusia yang mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu, sementara bala dan bencana sini berganti datang. Coba kita lihat di sini, di dalam kitab ini diajarkan, dianjurkan untuk membaca doa berikut ini
setiap pagi dan sore, agar dijaga dari balak musibah, dan juga dianjurkan untuk dibaca pada saat bulan haram, terutama pada hari Rabu terakhir. Terutama pada hari Rabu terakhir. Hari Rabu terakhir yang mana dimaksud di sini? Hari Rabu terakhir yang dimaksud di sini adalah hari Rabu terakhir Safar. Di sini simpel. Allahumma ya kafil bala ikbinal bala qablan buzuli minas samai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 7 kali. Pada saat mengucapkan kalimat ya Allah, berdoa di situ, ya Allah jaga saya, ya Allah lindungi saya, ya Allah hindarkan saya dari bala bencana, ya Allah jaga keluargaku, ya Allah jaga rumah tanggaku, anak-anakku, ya Allah dari bala bencana. Ini kita baca. Ini pendek saja, tak panjang-panjang. Kalau kita mau dapat uang, berusaha atau tidur? Hah? Kalau kita mau dapat uang, bekerja atau tidur? Bekerja. Kalau kita mau terhindar dari bala, tidur atau berdoa? Berdoa. Karena tidak ada orang yang bisa selamat di muka bumi ini. Seandainya balak bencana datang, itu datang, dia tidak pilih-pilih orang sholat atau tidak sholat, semua itu akan disapu rata. Tapi ingat, beda matinya orang yang tidak mengingat Allah dengan mati orang yang mengingat Allah. Beda matinya. Walaupun kita terkena bala bencana, insya Allah kita mati dalam mengingat Allah. Dan orang yang mati tidak mengingat Allah, matinya na'udzubillahi min dzalik. Apa doanya? Apa doanya orang muslim? Ya Allah matikan kami dalam keadaan sholat. Ya Allah matikan kami dalam keadaan berpuasa. Matikan kami dalam keadaan berzikir. Matikan kami dalam keadaan bersujud. Matikan kami dalam keadaan berinfak dan bersedekah. Matikan kami dalam keadaan menunaikan umroh dan haji. Matikan kami ya Allah dalam keadaan di tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Salah satu mati yang diridhoi oleh Allah ketika ada bencana. Sementara di sholat bencana datang kita mati, maka kita husnul khatimah. Sementara di zikir dulu-dulu di sini datang bala bencana, maka juga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini bala. Jangan prasangka-prasangka yang tidak baik. Hilangkan prasangka-prasangka buruk. Hilangkan iri dengki. Hilangkan sifat kesombongan. Hilangkan hasud menghasut. Hilangkan intip mengintip dari rahasia orang. Apa? Kita ini manusia. Kita saja masih kotor. Bagaimana kita mau memperhatikan kotorannya orang lain? Tidak usah kita memperdulikan kotoran orang lain. Orang lain itu tahu juga cara membersihkan kotorannya. Lebih bagus bersihkan kotoran kita masing-masing agar Allah mengampuni kotoran-kotoran yang ada di dalam hati jiwa raga kita. Amin. Allahumma amin. Apa mau dibanggakan? Ada yang bisa menghalau bala itu? Tidak ada manusia yang dapat menghalau bala. Hah? Datang bala, woi tsunami, berhenti dulu, kok nggak lewat? Kira-kira kita bisa tanya tsunami seperti itu? Hai air, berhenti dulu. Bukan di Sunan Kalijaga ini, bukan di Sunan Bona, bukan di Sembilan Wali Songo, bukan di sahabat Nabi. Apakah itu balak mau dihalau? Apakah itu balak mau dihalangi? Tidak ada. Apa yang bisa menghalangi? Doa. Kita lihat banyaknya. 2 hari kemarin Semeru meletus. Ada beberapa desa tenggelam. Tenggelamnya bukan dengan air. Biasa kita dengar kalau banjir air sampai di atap, apalagi sampai di kaki. Kalau sampai di kaki, belum sampai di lutut, belum sampai di pinggang, belum sampai di dada, belum sampai di, baru yang sampai di kaki mengebunya luar biasa nih. Ya, masing-masing kan musibah itu. Baru sampai di kaki, baru air di depan rumahnya. Panik nih. Bagaimana nih kalau air itu masuk di rumahnya? Masuk juga di rumahnya, ditenggelamkan perabotannya, ditenggelamkan rumahnya. Saya baru-baru, sedahsyat apapun tsunami yang kita lihat, itu tsunami 1 kali menyatu.
Itu tsunami satu kali menyapu. Setelah dia menyapu di bibir pantai semua itu, dia kembali lagi masuk di. Tapi kalau Semeru dia tidak menyapu, dia menenggelamkan lumpur dan tidak kelihatan itu. Ini angin kencang tidak lama lagi. Bukan saya mentakut-takuti. Kalau cuaca 2 hari begini kita tunggu lagi apa yang terjadi. Semoga terhindar semua itu. Itu bahaya ini. Cuaca begini. Kalau kita ini takut semua, bukan takut dengan bencana, takut. Ingat jangan sampai sementara lewat di jalan A atau di jalan B, nah itu di situ bencana yang lewat mati. Kalau mati tidak apa-apa, semua orang mati, semua orang mati, semua orang. Jangan takut mati karena semua jiwa yang hidup di muka bumi pasti mati. Hati-hati. Menolak bala yang pertama, menolak bala yang kedua. Setiap pagi 1 kali ayat kursi, siang 1 kali, sore 1 kali, mau tidur 1 kali. Itu salah satu juga menolak bencana. Membaca ayat kursi. Bangun pagi 1 kali, siang 1 kali, sudah asar 1 kali, sudah isya 1 kali. Itu juga salah satu menolak bencana. Bencana kebakaran, bencana banjir, bencana lumpur, bencana angin kencang. Kalau kita baca ayat kursi setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, maka kalau musibah itu datang di pagi hari, maka kita akan tidak tertimpa musibah itu di siang harinya. Kalau kita baca di siang harinya 1 kali ayat kursi, maka bencana itu tidak akan datang di siang hari sampai di sore harinya. Maka jaga rumah tangga. Dari apa? Dari ayat kursi. Begitupun juga kalau kita sering membaca Yasin. Ibu-ibu ada yang senang baca Yasin di sini? Ada yang sering baca Yasin atau 1 minggu 1 kali dia baca surah Yasin? Atau ada yang setiap malam Jumat baca surah Yasin? Makanya pada saat kalimat salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, maka bacalah itu 33 kali sambil menggoyangkan tangan kita di atas kepala. Salamun qaulan min rabbir rahim, putar ke kanan, jangan putar ke kiri. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, diputar ke kanan selama 33 kali. Ini ajarannya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, mengatakan barang siapa yang sementara membaca suratul Yasin, dia mendapati kalimat salamun qaulan min rabbir rahim untuk membentengi dia dari rumah sampai keluar, maka bacalah salamun qaulan min rabbir rahim. Amalannya Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud mirip-mirip juga sama, yaitu sur. Tapi kalau ini Yasin, amalan Syekh Abdul Qadir Jilani simpel ini. Kalau kita mau jaga semua penjagaan ada. Menjaga rumah, bagaimana caranya menjaga rumah? Dikunci pagar, dikunci pintu. Dikunci pagar, dikunci pintu. Kira-kira kalau motor itu pencuri masuk atau tidak? Bisa masuk atau tidak? Bisa. Mencuri banyak cara. Begitupun juga balak bencana banyak caranya. Dia sudah mengunci rumahmu di sini, mengunci juga rumahmu di sini. Kalau kau tidak hati-hati maka lolos. Itu yang kedua kan? Kata fil bala'ik final bala', terus baca salamun qaulan min rabbir rahim. Yang ketiga yang terakhir dalam kitab ini. Di dalam kitab ini juga dikatakan, barang siapa yang ingin terhindar dari bala dan bencana, maka memperbanyak membaca Allahumma ya alima bima yakunu ikfina sarra ma yakunu qabla an yakunu hatta la yakunu. Ya Pak, diulang, direkam saja, ada nanti saudara Sultan. Doa ketiga untuk menolak bala bencana di dalam kitab ini, Allahumma ya alima bima yakunu ikfina sarra ma yakunu qabla an yakunu hatta la yakunu. Di sini artinya, ya Allah, hindarkan kami dari bala bencana di rumah kami, di luar, di atas motor, di atas mobil, di pesawat, di laut. Kita meminta agar terhindar dari bala bencana. Sudah direkam kan? Diulang 3 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alima bima yakunu ikfina farra ma yakunu qabla an yakunu hatta la yakunu. Paham ya? Dan nanti di-share saja. Ini balak. Kenapa dianjurkan? Sekarang cuaca tidak ada mampu yang memprediksi. Sudah panas, sudah dingin. Dulu perkiraan cuaca itu tepat waktu. Kalau dia bilang hujan siang, hujan di siang. Sekarang perkiraan cuaca BMG ini sudah tidak mampu lagi melihat kapan hujan, kapan ini. Saking parahnya ini. Kenapa? Kalau banyak bencana silih berganti datang, berarti ada yang salah di daerah ini. Ada yang salah di negeri kita ini. Kalau balak bencana sering berganti, 2 tahun ini berapa nih balak bencana datang? Terus balak bencana itu tidak hilang. Sudah gempa datang, sudah tsunami datang, sudah apapun datang, longsor datang. Corona belum hilang-hilang, ada yang baru lagi muncul. Ada yang salah di daerah kita, atau ada yang salah di Indonesia. Semoga yang salah itu terhindar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah. Makanya bermunajat supaya kita semua terhindar dari bala bencana. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai, semua terhindar dari bala dan bencana. Semua diberikan kesehatan, kekuatan, dihilangkan resah gelisah di hatinya, disehatkan badannya, dikuatkan badannya, diberkahi hidup dan kehidupannya, diberkahi keluarga dan rumah tangganya, diberkahi urusan dan pekerjaannya, dunia sampai akhirat selamat, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.